Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah studi keislaman. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, sebelum melanjut ke materi, yuk aku kenalin dulu sama anggota kelompok 2. Di sini ada Zila Khairu Ainia, NIM 12620120147. Ada Khairatun Nisa, NIM 12620420156. Ada Septiana Sari, NIM 1262042022129. Nah, materi yang pertama adalah karakteristik ajaran Islam. Pengertian karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut, yang sekaligus dapat dikenali dan dapat dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah macam-macam karakteristik ajaran Islam. Di sini ada satu, adaptif. Pendidikan Islam itu tidak muncul dalam kevakuman kebudayaan dan peradaban, serta dipengaruhi pula oleh kondisi dan situasi masyarakat di sekitarnya. Hal ini pada akhirnya mendorong pendidikan Islam itu untuk menyesuaikan diri atau disebut sebagai adaptif, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Upaya adaptif dalam pendidikan Islam ini mengalami kemajuan pesat pada pusat-pusat studi Islam di bagian timur, yakni Baghdad di bawah patronis para Khalifah Abbasiyah dan Bukhara di bawah patronis para Amir Samaniyah. Pada kedua pusat studi Islam ini, pendidikan Islam sudah bersentuhan dengan unsur-unsur pendidikan terdahulu yang lebih maju, yakni Yunani, Persia, India, dan Cina. Karena itu, pendidikan Islam mengalami kemajuan pesat di kedua pusat studi ini. Yang kedua ada adoptif. Pendidikan Islam terbuka untuk mengadopsi sistem pendidikan dari luar yang lebih maju. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi yang menyuruh umat Islam pergi ke negeri Cina sekalipun. Anjuran Nabi ini hanya bisa dipahami dengan bantuan ilmu sejarah peradaban. Pada kesempatan lainnya, Nabi juga menyuruh seorang sahabatnya, yakni Zaid bin Thabit, untuk mempelajari bahasa Suryani. Perintah Nabi ini juga tidak bisa dipahami melainkan dengan bantuan ilmu sejarah peradaban. Pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah, para khalifah melaksanakan anjuran Nabi tersebut dengan menerjemahkan buku-buku Yunani yang berbahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Inovatif. Apabila kita berbicara tentang sistem pendidikan Islam, maka setidaknya kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama, tentang lembaga pendidikan, dan yang kedua, tentang sistem pendidikannya. Perlu dicatat bahwa pembahasan tentang sistem pendidikan Islam meliputi faktor-faktor tujuan, guru, murid, kurikulum, metode pengajaran, fasilitas dan sarana pendidikan. Para pengelola pendidikan Islam dan masyarakat pada saat ini untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat yang maju. Hal ini hendaknya dilakukan dengan mengadopsi sistem pendidikan Barat tersebut secara selektif, sehingga pada gilirannya menimbulkan pembaruan dalam lembaga pendidikan Islam dan sistem pendidikannya. Pengertian prinsip. Kata prinsip berarti dasar, asas, ataupun kebenaran yang menjadi dasar untuk bertindak dan sebagainya. Prinsip ajaran Islam juga digunakan sebagai landasan dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Macam-macam prinsip ajaran Islam. 1. Prinsip tauhid atau monoteisme. Islam merupakan agama yang mengklaim diri sebagai agama yang tetap menjaga kefitrahan dalam kurung monoteisme. Manusia dengan konsep tauhidnya, la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah segalanya. Oleh karenanya, semua makhluknya memiliki derajat yang sama. Sehingga tauhid membebaskan manusia dari penyembahan atau pemberhalaan. Yang kedua, prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Bentuk peribadatan umat Islam yang indah, dinamis, dan natural menunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang bebas dalam menjalankan peribadatan.
Islam juga agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, prinsip muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Yang pertama, bagaimana transaksi tersebut dilakukan, dan yang kedua adalah bentuk transaksi tersebut. Prinsip yang keempat yaitu prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya dalam hal beribadah, juga hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Karena semakin baik perangai manusia, maka semakin baik pula akhlaknya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip penggunaan akal. Akallah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan dapat membedakan mana hal yang baik, mana pula hal yang salah. Oleh karena itu, semakin manusia menggunakan akal pikirannya, maka semakin pula ia mendekatkan diri kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu prinsip Al-Quran sebagai sumber informasi dari langit yang terdahsyat. Al-Quran adalah pedoman bagi hidup manusia, yang memberikan informasi kepada manusia tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup manusia. Manusia harus memahami dan menjalankan petunjuk tersebut agar terhindar dari kesesatan. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip kebersihan jiwa dan raga. Ada istilah yang mengatakan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu menandakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan. Hidup bersih merupakan perilaku yang harus diterapkan guna terciptanya kebersihan jiwa dan raga. Ajaran Islam juga telah mengatur dan membimbing perilaku tersebut melalui pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip persaudaraan. Prinsip persaudaraan sendiri ada dua, yaitu persaudaraan terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah jahiliyah. Ukhuwah Islamiyah tersebut ukhuwah yang dijalin bukan merupakan dari keturunan, sedangkan ukhuwah jahiliyah adalah ukhuwah yang dijalin karena adanya keturunan atau unsur keturunan. Prinsip yang ke-9 yaitu prinsip bermasyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diamanatkan Rasulullah kepada kita manusia akhir zaman. Prinsip yang ke-10 yaitu prinsip keberlanjutan dan tidak berhenti. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang mendasar dalam Islam. Karena Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerah dan terus berjuang agar tercapainya kesejahteraan. Prinsip yang ke-11 yaitu prinsip membela kebenaran tanpa membedakan suku. Karena Islam adalah agama yang tidak pernah membeda-bedakan suku satu dengan suku yang lainnya. Islam adalah agama di mana perbedaannya menjadi fitrah dan sunatullah yang telah diatur oleh Allah, di mana tujuan tersebut agar sesama manusia dapat saling menghargai dan menghormati serta menjunjung rasa toleransi yang tinggi untuk menerima perbedaan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang ke-12, yaitu prinsip berserah diri kepada Allah. Sikap berserah diri merupakan sikap di mana kita hanya mengandalkan Allah dalam segala hal, dalam hal apa saja dan di mana saja. Sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.